Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja perkenalkan, nama saya Adriana Kakak, biasa dipanggil Atri, Prodi Manajemen. Saya di sini menjawab soal dari pengantar bisnis. Soal pertama, bagaimana cara saudara mengelola akuntansi atau keuangan di bidang produksi agar kualitas produk tetap terjaga pada saat produk tersebut disajikan kepada customer? Jawaban: mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika pelanggan membutuhkan produk murah, maka kita tidak ada gunanya melakukan rekayasa produk yang sama dan mengeluarkan biaya 2 kali lipat dalam proses produksi. Sebaliknya, jika pelanggan yang ditargetkan menginginkan kinerja melebihi harga, maka Anda perlu merencanakan produk yang sesuai dengan harapan mereka. Komunikasi yang efektif. Intinya, kesenjangan antara riset pasar dan produksi haruslah minim. Jangan sampai pesan terakhir yang sampai ke desainer produk berbeda dengan harapan departemen pemasaran. Apabila fakta demikian, desainer yang diajukan oleh tim riset pasar dan produk akan memiliki beberapa celah. Untuk menutupi celah ini, kesenjangan antara riset dan pasar desain produk tentunya harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Mengelola permintaan dengan baik. Seringkali kualitas produk tidak ditentukan oleh produk itu sendiri, melainkan ketersediaan produk. Dalam kemasan produk misalnya sangat penting untuk memenuhi permintaan. Kualitas produk hanya ditentukan oleh fitur-fiturnya yang nyata, tapi juga unsur-unsur yang berwujud tepat, seperti kebanggaan yang dirasakan pemilik ketika mendapatkan produk di tangannya. Oleh karenanya, mengelola permintaan sangat penting untuk mendorong persepsi yang lebih tinggi dalam pikiran pelanggan. Manfaat umpan balik. Nah, saat kita mulai merencanakan suatu produk, kita pasti akan menemukan begitu banyak ide. Ini adalah alasan mengapa banyak perusahaan memiliki produk beta dan produk uji. Produk beta diluncurkan hanya karena satu alasan, yakni untuk mendapatkan umpan balik dari pasar. Bayangkan bila kita langsung meluncurkan suatu produk di pasar dan kemudian gagal total. Secara finansial, perusahaan kita mungkin masih bisa bertahan dari kegagalan itu, tetapi merek kita pasti tidak. Maka dari itu, manfaatkan setiap umpan balik yang diterima secara maksimal. Nomor 2, apa saja poin kebutuhan Anda selaku perusahaan yang memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat? Jawaban: tepat sasaran. Nah, alasan mengapa perlu mengetahui kebutuhan customer yang utama adalah agar tepat sasaran. Tepat sasaran dimaksud adalah jika pelaku bisnis mengetahui kebutuhan customer, maka ia akan dengan mudah menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer. Selain itu, pelaku bisnis pun juga dapat mengamati perubahan kebutuhan customer yang bisa saja berubah dan menjadi tren pasar saat itu. Dengan kata lain, perusahaan dapat menciptakan produk atau jasa yang sesuai untuk kebutuhan customer, sehingga akan menjadi peluang besar dan mendapatkan nilai jual yang cukup tinggi dan menguntungkan baik itu perusahaan maupun customer yang telah dipenuhi kebutuhannya. Strategi bisnis. Selain tepat sasaran, adanya pemahaman dan pengetahuan tentang kebutuhan customer juga dapat membantu perusahaan dalam maka pelaku bisnis dapat mendistribusikan produknya pada daerah tersebut. Selain itu, informasi kebutuhan customer didapatkan oleh pelaku bisnis, maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun serta mengevaluasi hasil dari kinerja bisnis yang telah dilakukan
dilakukan dan kemudian menyusun strategi bisnis kembali yang lebih tepat. Hal tersebut pun akan membuat kinerja proses bisnis, terutama pemasaran dan penjualan, dapat terjadi secara efisien dan tentunya menghemat biaya. Perencanaan produksi. Ketika pelaku bisnis mengetahui kebutuhan customer seperti apa, otomatis juga dapat menganalisis terkait berapa banyak produk atau jasa yang sekiranya dibutuhkan oleh customer dalam beberapa periode tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk menyusun rencana produksi yang lebih tepat dan menghindari proses produksi yang melebihi dari hasil penjualan, sehingga akan memperbesar kerugian. Dengan demikian, melakukan perencanaan produksi dapat dilakukan sesuai dengan permintaan pasar dan pendapatan perusahaan pun tetap berjalan stabil. Menciptakan ciri khas. Selain beberapa poin di atas yang menjadi alasan mengapa perlu mengetahui kebutuhan customer, ada juga alasan lain yang tidak kalah berpengaruhnya dalam memberikan manfaat positif bagi bisnis, yakni dapat menciptakan ciri khas. Ciri khas di sini khas produk atau jasa yang ditawarkan, menemukan dan berbentuk tren pasar. Alasan selanjutnya adalah dengan mengetahui kebutuhan customer, maka pelaku bisnis dapat menemukan dan bahkan membentuk produk yang akan menjadi tren pasar. Tren pasar tersebut tentu tetap dan memenuhi kebutuhan customer, hanya saja dapat dikemas dengan bentuk atau wujud yang lebih baik, sehingga daya listrik tersendiri dan menjadi tren pasar. 3. Apakah ada kaitan antara penambahan keuangan untuk good quality produk dengan harga jual? Sebutkan contoh produk beserta apa saja dibutuhkan untuk membuat good quality produk. Jawaban: pahami apa yang Anda inginkan dari bisnis yang Anda jalani saat ini. Anda menentukan harga jual produk Anda. Selain memaksimalkan laba, penting bagi Anda untuk memaksimalkan mangsa pasar produk Anda. Hal ini dapat membantu Anda mengurangi pengeluaran dan dapat menimbulkan efek yang disebut network effect, yaitu nilai produk akan meningkatkan lebih banyak orang yang digunakan. Anda mungkin ini produk Anda dikenal karena kualitasnya, bukan hanya yang termurah di pasar, bukan. Jika demikian, Anda mungkin ingin harga produk Anda lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas Anda. Contohnya, produk yang memiliki efek jaringan adalah sistem operasi Windows Microsoft. Ketika semakin banyak orang mulai menggunakan Windows daripada produk besar, semakin banyak mengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi untuk berjalan di platform tersebut. Sekian dan terima kasih.